Shalom, Shalom. Ini malam terakhir ya di tahun ini untuk Bible Class kita. Kita menyelesaikan kitab Yosua kita di seri yang ke-37 kita ya. Kata kuncinya apa? Kepemilikan dari tanah Kanaan. Ayo kita baca Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Dari ayat kunci ini kita lihat ya, Yosua pasal 1 sebelum pergi berperang, Yosua disuruh merenungkan dan bertindak sesuai dengan firman Tuhan, dan cocok. Akhirnya mereka menduduki negeri Kanaan. Kita masih di Yosua pasal 19 ya, cukup panjang ya, karena kita sedang urutan pembagian warisan dari 9,5 suku. Kaleb yang tertua, yang senior, lalu Yehuda, Yusuf, Benyamin, Simeon, Zebulon, Isakar, Asher, dan hari ini pembagian warisan dari suku Naftali. Ayo kita baca Yosua pasal 19 ayat 32. 2, 3. Bagi Bani Naftali keluarlah undian yang ke-6, yakni bagi Naftali menurut kaum-kaum mereka. Nah, sekarang suku Naftali. Nah ini, ternyata kalau urutan, ini urutan anak yang ke-6. Nah, di mana tempatnya? Suku Naftali tempatnya di perbatasan di luar negeri ya. Wow, cukup jauh di bagian utara. Ini warisan dari suku Naftali itu. Nah, undian berikutnya jatuh kepada suku, dan setelah suku Asher jatuh pada suku Naftali. Nah, ini sama persis dengan pembagian suku-suku yang lain. Ternyata nggak ikut urutan kelahiran ya, nggak ikut urutan kelahiran, karena nomor 10 Zebulon, nomor 9 anak 9 si Isakar, lalu anak suku Asher, lalu lompat sekarang anak suku Naftali urutannya ya. Jadi beda-beda urutannya seperti itu. Kok bisa beda-beda? Karena diundi. Jadi undi itu yang menentukan, itu Tuhan. Nah, kalau kita mau bicara wilayah Naftali, kita mulai dari siapa sih Naftali itu? Ya, Naftali itu putra Yakub yang ke-6. Tapi kalau bilang putra dari anaknya Bilha, ingat ya, Yakub punya 4 istri. Nah, tapi istri sahnya itu Lea dan Rachel, dan Bilha dan Silva itu adalah budaknya yang diberikan, karena 2 kakak beradik ini bertengkar seperti itu. Dan Naftali ini hanya 2 bersaudara kandung. Kakaknya nomor 1 namanya Gad. Bahkan kakak kandungnya saja Gad pun belum dapat bagian warisan undi dari tanah itu. Nah, kalau bicara tentang Naftali, ternyata Naftali itu punya 4 anak. Kita baca ya, Kejadian 46 ayat yang ke-24. 2, 3. Anak laki-laki Naftali ialah Yahzeel, Guni, Yeser, dan Shilem. Nah, kira-kira saudara kalau mau cari nama buat anak atau nama buat cucu ya, Yahzeel, aneh rasanya ya. Guni, apalagi Guni, apa itu Guni? Mungkin gitu ya. Yeser, Shilem, agak susah agak susah ya buat telinga kita, karena itu nama-nama yang tidak familiar ya sekali. Nah, ini catatan dari Targum Pseudo Yonatan. Nah, kalau ini data ini maksudnya begini, ini bukan dari Alkitab ya. Ini data bukan dari Alkitab, tapi ada dari beberapa catatan-catatan seperti itu. Nah, Pseudo Yonatan mengatakan bahwa masa hidupnya Naftali itu ternyata panjang. Umurnya 132 tahun. Wah, cukup panjang ya umurnya seperti itu. Nah,
Kalau mau bicara tentang doa berkat, ingat ya sebelum papanya Naftali meninggal namanya Yakub. Yakub itu memberkati anak-anaknya. Ayo kita baca. Doa berkatnya pendek, berkat untuk anak Naftali ini. Kejadian 49 ayat yang ke-21. 2, 3. Naftali adalah seperti rusa betina yang terlepas. Ia akan melahirkan anak-anak yang indah. Nah, kira-kira kalau saudara dengar seperti ini, doa berkat seperti ini, kok aneh ya? Mungkin di telinga kita sulit sekali. Tapi oke, dikatakan Naftali adalah seperti rusa betina. Makanya bannernya, lambang benderanya suku Naftali itu rusa. Nah, Naftali putra kedua Bilha, dan ini ceritanya. Kejadian 30 ayat yang ke-8. Kita baca 2, 3. Berkatalah Rahel, aku telah sangat hebat bergulat dengan kakakku dan aku pun menang. Maka ia menamai anak itu Naftali. Jadi Naftali itu anaknya Rahel, betul ya? Salah. Nah, masih ngerti ya? Naftali itu anaknya Bilha. Tapi kenapa Rahel yang ngasih nama? Ya jelas, Rahel lagi bertengkar sama kakaknya, rebutan satu suami. Satu suami diperebutkan orang 4, sebetulnya yang aslinya 2, kakak sama adik Lea dan Rahel. Lea dikasih karunia Tuhan anak banyak, Rahel sama sekali nggak punya anak. Makanya dia punya budak namanya Bilha, itu dikasih sama suaminya, Pak kawin ini Pak. Nah, ketika budaknya ini punya anak, maka anaknya itu anaknya dia. Nah, itu seperti itu. Makanya ketika Bilha punya anak, Rahel merasa itu anak saya. Makanya kalau dengar kata Naftali, apa itu artinya Naftali? Bergulat. Nah, kira-kira kalau saudara punya anak, siapa namanya? Gelut. Itu saudara ya. Dengar kata gelut, siapa namanya? Gelut. Nah, itu rasanya kenapa ya dikasih nama gelut yang seperti itu ya? Bergulat atau pergulatan kok. Nah, Naftali akan menunjukkan kasih yang sangat luar biasa terhadap kebebasan. Kenapa? Karena bapaknya ngasih nama dia, rusa betina yang terlepas. Itu menggambarkan ya, ini hewan liar, cepat tapi memang cantik ya kelihatannya ya, dan menyenangi kebebasan yang dikasih sediakan sama lembah-lembah, dan banyak pohon dan banyak lembah-lembah yang terbuka seperti itu. Rusa betina itu ya kira-kira seperti ini. Kalau kita sedikit membayangkan ya, menikmati alam ciptaan Tuhan, melihat. Nah, ini yang paling sulit lagi ya. Ia akan melahirkan anak-anak yang indah. Nah, para ahli Alkitab itu memberikan kira-kira ada 2 macam penafsiran, dua kelompok. Berkat Yakub sama Naftali ini, anak-anak yang indah itu kelihatannya banyak berkata, oh itu menyiratkan kelembutan dari karakternya anak-anak yang indah. Atau kedua, mereka hubungkan anak-anak indah itu dengan rusa betina. Itu berarti tangkas, ya. Kalau kita bahasa kita Surabaya itu yang paling mudah itu sat. Nah, itu seperti itu. Ya, tangkas dalam pertempuran atau ketergesaannya seperti itu. Ingat ya, kalau kita lihat rusa itu, dia dengar kresek langsung dia lari. Nah, seperti itu. Nah, kalau mau bicara wilayah suku Naftali di Bela Barat, nah di timur itu jelas sekali ada sungai Yordan, tapi yang paling besar itu Danau Galilea di situ. Dan di bagian selatan itu ada suku Isakar, ada suku Sebulon. Nah, di bagian utara ini berbatasan di luar negeri. Jadi ini persis wilayah perbatasan. Sidon, Tirus, kapan hari sudah dibahas ya, Venesia, Aram, ini semuanya luar negeri.
Sebagian barat sama dengan saudaranya itu, Asyar seperti itu. Ini sama-sama di perbatasan. Nah, kalau melihat catatan dalam Alkitab, ya di Yosua pasal 21, ini kan pasal 19. Ya, tidak kelihatan, tapi dari referensi satu Tawarikh juga kelihatan. Oh, ada 3 kota orang Lewi yang diperuntukkan. Ingat ya, ada Bani Gerson, ada Bani Kehat, ada Bani Merari. Nah, ini ternyata dari Lewi, dari kaum keluarga Gerson, ada 3 kota yang diberikan kepada suku ini di perbatasannya ini. Dan satu kota yang terkenal sekali di wilayah Naftali ada kota Kedes. Nah, ini Kedes diberikan kepada orang Lewi. Nah, itu yang bintang-bintang ya. Kedes, Sikem, Hebron, itu yang di barat. Yang di timur Golan, Ramot, Beser. Nah, ini kota-kota perlindungan. Nah, makanya wilayah Naftali dia dapat satu wilayah, satu kota di mana tempat para pembunuh bisa melarikan diri di sana. Kenapa? Ini jarak kalau jarak yang bisa ditempuh dalam waktu 1 hari. Jadi kalau begitu orang itu membunuh tidak sengaja, langsung pergi ke kota yang terdekat ya, kota perlindungan seperti itu. Nah, di akhir cerita kitab Yosua, nah dimulai dari kitab Hakim-Hakim, Naftali berhasil menaklukkan wilayahnya. Wow, saya memikirkan seperti ini. Kota-kota berbenteng itu masalahnya. Nanti kita lihat ya. Tapi sayang sekali mereka tidak mengusir bangsa Kanaan. Ini masalah besar ini ya. Tapi orang Kanaan dijadikan ya biasa budak kerja paksa seperti itu. Nah, jatah untuk suku tersebut yaitu wilayah Naftali. Nah, berdekatan dengan Asyar di sebelah timur. Naftali memiliki Sungai Yordan dan Laut Galilea sebagai batas timurnya. Nah, memang pada masa itu namanya Danau Kinerot ya. Laut Galilea itu tidak terlalu penting di Perjanjian Lama sama sekali. Tapi dalam sejarah Alkitab Perjanjian Baru, ini wilayah yang kita dengarnya tuh familiar, wah jelas sekali. Ngerti aku, paham aku ceritanya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus melayani di wilayah orang Naftali di sini. Makanya kita dengar ya, Danau Genesaret, ya sama aja ya, Danau Galilea. Seperti ini. Oke. Sekarang kita melihat ayat yang kedua dan berikutnya. 2, 3. Daerah mereka mulai dari Helef, dari pohon Tarbantin di Saanaim, Adami Nekeb dan Yabneel sampai ke Lakum dan berakhir di Sungai Yordan. Kemudian batas itu berbalik ke barat ke Asnot Tabor. Dari sana menuju ke Hukok, menyinggung daerah Sebulon di sebelah selatan, menyinggung daerah Asher di sebelah barat, dan daerah Yehuda pada Sungai Yordan di sebelah matahari terbit. Nah, sulit sekali buat saya untuk menyelidiki Helef, Saanaim, Adami Nekeb, Yabneel, Lakum, Asnot Taber, itu enggak ada catatannya semuanya itu. Ada yang berkata tempat ini kayaknya antara ini dan itu tempatnya beda. Ada beberapa nama tempat, misalnya ada nama tempat, nama ini ternyata nama ini juga ada di suku Yehuda, padahal ini tempatnya beda jauh seperti itu. Nah, cuman saya ketemu satu catatan yang kita mau lihat, namanya di situ ada namanya Pontar Bantin. Lalu ayat 34 Hukok. Nah, jadi kita melihat ada catatan pohon tentang pohon Tarbantin. Lihat ya, balik lagi di sini. Daerah mereka mulai dari Helef, dari pohon Tarbantin. Lalu saudara mulai, kenapa nama pohon itu kok disebutkan ya? Nah itu, pohon Tarbantin. Kalau saudara tahu dalam bahasa Inggris itu namanya oak tree. Pohon yang kayunya keras, kuat, besar, umurnya lama sekali. Nah, kalau saya bandingkan Indonesia itu
bisa beringin, bisa pohon jati. Nah, seperti itu. Ya, tarbantin. Nah, kalau dalam bahasa Ibraninya namanya alon. Ya. Padahal kita dengar alon. Alon itu jalan pelan. Mungkin kita orang Jawa ya. Tapi di sini disebut alon. Dalam bahasa Inggris Alkitab disebut alon. Nah, bahasa Indonesia langsung menerjemahkan pohon tarbantin. Kenapa pohon tarbantin itu penting dalam Alkitab? Saudara baca ya, di Kejadian saja Abraham berhenti di pohon tarbantin dekat Mamre. Kita dengar cerita itu. Nah, ini dikuburkan di dekat pohon tarbantin. Nah, itu berarti pohon besar, saudara. Harus pahami ya. Nah, kalau di Palestina, pohon tarbantinnya itu ada 24 jenis. Ya, beda-beda tipis seperti itu. Nah, ada yang daunnya selalu hijau, tapi ada daunnya yang nanti gugur pada musim gugur ya, musim dingin seperti itu. Nah, pohon tarbantin itu seperti ini. Umumnya yang paling umum, yang paling banyak. Jadi ini pohon yang terkenal kokoh sekali, kayunya keras, umurnya panjang, dan makanya orang suka duduk-duduk di bawah pohon besar ini. Makanya kalau sudah lihat dengan Alkitab, pohon besar lain sama ceritanya si Yunus. Yunus kan pohon jarak yang dibuat Tuhan tumbuh dalam satu malam seperti itu. Tapi pohon jarak ya mungkin itu pohon merambat ya, cuman kecil aja. Nah, ada juga cerita ya, mayat orang mati ya, biasanya suka dikubur di bawah pohon ini. Makanya kalau sudah lihat cerita-cerita di abad pertengahan itu masih dilakukan banyak orang ya, hampir sama seperti Indonesia ya. Nah, pohon tarbantin itu banyak dipakai pada masa Alkitab awal-awal. Oh mana? Oh itu loh, sampai di pohon tarbantin itu, kamu tahu kan? Berarti pohon itu paling besar mungkin bisa beratus-ratus tahun. Nah, habis itu belok ke sana. Nah, seperti itu. Jadi petunjuk jalan ya, atau sebagai petunjuk di mana orang itu tinggal. Makanya lihat, Abraham mendirikan kemahnya di dekat pohon tarbantin. Nah, seperti itu. Tapi pohon tarbantin itu, ini seperti ini ya, kadang-kadang dikeramatkan. Nah, makanya ini termasuk pohon keramat itu ya. Ya, seperti pas pada Abraham, pohon tarbantin di dekat Mamre. Itu berarti itu dulu orang suka menyembah. Nah, sama seperti ini, kayak Indonesia. Mirip-mirip seperti itu. Jadi ada pohon besar lalu orang keramatkan atau dibungkus kain gitu ya. Nun sewu mbah, mungkin begitu. Ya, memang seperti itu ya. Ternyata dari zaman Alkitab Perjanjian Lama sampai zaman sekarang seperti itu. Nah, kalau sudah lihat di Hebron ya, sudah lihat sampai di ganjil-ganjil seperti ini. Ada pohon tarbantin yang dipercaya umurnya lebih 850 tahun. Nah, kalau saya lihat ya, makanya umurnya lama sekali ya, makanya dikasih nama pohon tarbantin Abraham itu. Kalau bicara 850 tahun, ingat ya, sekarang sampai zaman Tuhan Yesus itu 2000 tahun yang lalu. Nah, kalau mundur lagi ke zamannya Abraham, wah itu 3000, mungkin 3000 600 800-an. Oke, kita teruskan ayatnya yang ke 34. 2, 3. Kemudian batas itu berbalik ke Asnon Tabor, dari sana menuju ke Hukok, menyinggung daerah Sebulon di sebelah selatan, menyinggung daerah Asher di sebelah barat, dan daerah Yehuda dekat pada sungai Yordan pada sebelah matahari terbit. Ada catatan yang paling menarik tentang namanya Hukok. Nah, kalau orang Ibrani pakai Q, Hukok seperti itu. Nah, bahasa Inggris pakai double K ya, Hukok. Sampai sekarang masih ada. Jadi ini sebuah desa orang Yahudi kuno. Berarti kita bisa sedikit memahami ya. Stop. Tangkap ini ya. Berarti orang Israel
memiliki tanah Palestina sudah berapa ribu tahun. Halo? Tahu ya? Cerita Alkitab ini menolong kita. Oke, Yosua hidup 3.400 tahun yang lalu. Dan mereka sudah punya tempat ini, orang Israel sudah menaklukkan dan mendiami tempat ini 3.400 tahun yang lalu. Nah, kalau bicara sejarah, tangkap ya. Oke. Nah, ini desa Yahudi kuno, 12,5 kilometer dari sebelah utara Tiberias dan sudah dihuni. Nah, tapi sekarang ada desa namanya Yakuk. Nah, Yakuk itu dalam bahasa Arab, karena ada beberapa wilayah orang Palestina yang tinggal di sana itu seperti itu. Nah, wilayahnya orang Yahudi sekarang dikasih nama kibbutz. Kalau sudah masih ingat, kibbutz itu sudah saya terangkan ya. Kibbutz itu pemukiman bersama orang Yahudi dengan kalau bekerja dari jabatan tinggi, mau dokter, mau insinyur, mau siapa, sampai pegawai rendahan bayaran podo, semua sama. Dapat makan yang sama, dapat perumahan yang sama, mobil-mobil bersama, selain istri ya, ingat ya, masih ingat ya waktu itu ya. Nah, ini mata air masih dipakai, ini mata air di Hukok. Nah, ini jadi sumber air utama desa itu. Nah, sekarang kita mau lihat. Nah, sekarang saya tebak. Kira-kira ini, ayo tebak-tebakan. Ini tempat apa, saudara? Ayo tebak-tebakan. Halo, ada orang di sini? Saya tahu saudara mau ngapa. Kan ada cungkupi gitu ya. Nah, catatan Rabi Samuel Ben itu anak Rabi Samuel, anaknya Samson, tahun 1210. Ingat ya, berarti berapa tahun yang lalu? 800 tahun yang lalu. Dalam perjalanan kembali di Tiberias, kami melanjutkan ke Kefar Hanan. Dalam perjalanan ke sana, kami menemukan, nah ini makamnya Nabi Habakuk di Kefar Hukok. Nah itu, ini nama kakaknya Nabi Habakuk ya, yang kita baca dari Perjanjian Lama ini. Nah, ini ada penemuan mosaik. Ingat ya, mosaik itu kayak keramik yang dipasang-pasang seperti itu. Ada sinagog kuno. Sinagog kuno ini ada di tahun 1600. Jadi sudah pasti bayangkan ya, ini sebelum gelombang para pendatang yang didatangkan oleh Ottoman, Kekaisaran Islam Turki dimasukkan ke wilayah Palestina oleh orang penjajah Kekaisaran Islam Ottoman itu. Sudah ada sinagog di situ. Jadi harus paham ya. Nah, jadi penggalian menemukan ada sinagog di situ. Nah, di sinagog di situ ketemu mosaik. Nah, ini yang gambar ini, ya ini seperti ini. Ini cerita tentang ini Nabi Yunus. Lihat ya, Nabi Yunus ditelan ikan. Tapi dilebih-lebihkan ceritanya. Ikan itu dimakan ikan besar lagi seperti itu. Nah, kan cerita Alkitab nggak seperti itu kan? Nah, ceritanya seperti ini. Nah, ini mosaik Menara Babel. Jadi orang bangun Menara Babel yang ini memang sudah hancur. Bagaimana orang membangun Menara Babel? Nah, ini ceritanya seperti itu. Oke, kita teruskan ayat 35 dan selanjutnya. 2, 3. Kota-kota yang berkubu ialah Sidim, Ser, Hamat, Rakat, Kineret, Adama, Rama, Hazor, Kedes, Edrei, En-Hazor, Yiron, Migdal, El, Horem, Bet-Anat, dan Bet-Semes. 19 kota dengan desa-desanya. Itulah milik pusaka Bani Naftali menurut kaum-kaum mereka. Kota-kota itu dengan desa-desanya. Nah, lihat ya,
Ada beberapa nama-nama yang kita kenal ya, Kineret itu berarti Galilea ya. Nah itu, kota Adama bisa terkenal, Rama bisa terkenal, Hazor pernah kita bahas, nanti saya keluarkan lagi. Lalu Kedes, yang tadi itu yang di utara yang tadi itu ya. Nah, tapi coba lihat ayat 35. Kota-kota yang berkubu. Sidim, Serhamat, Rakat, Kineret, Adama, Rama, Hazor, Kedes, Edrei, Enai, Yirok, Midal, Horem, Ben Anan, dan Besemes. 19 kota. Wow. Jadi wilayah suku Naftali pakai istilah kota berkubu. Kenapa kota berkubu? Kayak gini ya. Kalau tinggal di Kanaan pada masa 3.400 tahun yang lalu, saudara kan tinggal bedanya seperti ini. Ada desa. Nah, desa itu berarti tidak punya pagar, tembok sekelilingnya. Baik lagi, baca itu. Ayat 39. Ayat 38. 19 kota, tapi di pinggir-pinggirnya ada apa? Desa-desa. Desa-desa itu kumpulan rumah-rumah, tapi tidak dibentengi. Nah seperti itu. Tapi yang ada lagi kota-kota kecil, kumpul, tidak juga bertembok, tidak punya tembok seperti itu. Tapi yang ketiga, kota dipagari sama tembok. Nah kayak seperti Yeriko, kota Ai. Nah Naftali, kita bisa bayangkan ya ayat yang kita baca tadi itu, dapat kota berkubu, berarti kota yang dipagari sama tembok sekeliling, punya kubu, punya benteng, punya menara seperti itu. Jumlah temboknya minimal lapis 2 kadang-kadang, ya biasanya kadang-kadang 3 aja. Pintu gerbangnya masih ditutup dari dalam. Nah, orang Israel menemukan banyak kota berkubu, benteng waktu masuk tanah perjanjian ini ya. Ingat ya, nggak dibangun, mereka nggak bangun, mereka merebut dan mereka dapat kota berkubu, kota yang pakai benteng. Kok bisa seperti itu? Nah ini penting ya, ini kekuatan dan perlindungan untuk beberapa kota. Nah kalau di Yerusalem ada kota Yebus. Bayangkan ya, Israel masuk dipimpin Yosua. Kalau cerita yang di selatan ya, Yosua, Yehuda, Benyamin memiliki tempat itu, tapi ada satu kota berkubu namanya Yebus dan direbut. Jadi masih ada di situ. Sampai zaman tua-tua, Yosua mati, tua-tua hidup. Tua-tua masih mati, zaman hakim-hakim, tidak direbut. Sampai zamannya raja pertama Saul, Saul juga tidak bisa merebut. Akhirnya Daud bisa merebut tempat itu. Nah bisa dibayangkan 300 tahun lebih tempat itu. Pahami, tanah suku Naftali itu berbatasan. Nah makanya Tuhan kasih karunia, apa itu? Kota berkubu. Supaya kalau musuh datang menyerang, mereka aman di situ. Ya, jumlah kalau bicara tentang ini IDF ya, Israel Defense Force, saya ambil gambar di sini. Tapi saya bicara tentang jumlah pasukan penjaga perbatasan suku Naftali. Waktu mereka keluar dari Mesir cuma 53.400 orang. Tapi waktu mereka 40 tahun kemudian dan mereka masuk jumlahnya 45.400 orang. Berarti perbatasan itu dijaga oleh setidak-tidaknya mungkin 40.000 orang tentara. Banyak sekali. Kenapa? Ya, ini kota Hazor ya. Ayat 36 seperti itu. Penting sekali karena kota Hazor itu jalur penghubung. Jadi jalur perdagangan, kalau orang lewat tempat itu berarti mereka harus punya benteng. Makanya suku Naftali dikasih kota-kota berbenteng-benteng yang seperti itu ya. Ini pernah saya keluarkan, ini seri 24, ini seri 37 saudara ya. Runtuhan pilar di kota Hazor, penggalian di Hazor. Kalau saudara masih ingat ya, saya keluarkan lagi supaya ingat ya, ini yang terakhir. Nah ini gerbang benteng kerajaan yang ditemukan di Hazor, dibongkar sekarang di museum di Israel seperti itu. Nah, ini kota atas, upper, ya, kota atas, ya, yang hijau itu downtown, ya, kota yang di bawah
Ya, kota Hasor seperti itu. Ayat 38, ada kota namanya Bet Anat. Bet Anat ini salah satu kota berkubu yang jatuh ke tangan Naftali, tapi di sana orang Kanaan tidak diusir. Dari namanya saja, ya kalau ngerti bahasa Ibrani, Bet itu rumah, kuilnya Anat. Anat itu dewi orang Kanaan, terkait dengan pendahulunya Sumeria ya. Orang Sumeria menyebutnya Nihursak. Yang mana itu? Yang duduk itu. Nah, saya lihat ya, punya tanduk, disembah orang pada waktu itu. Ini dari silinder Akadian. Nah, ternyata Nihursak itu dewi tumbuhan. Nah, dia disembah seperti itu. Nah, berarti kita tahu ini kuil sesembahan orang Kanaan direbutan, dirampas seperti itu. Kalau tokoh dan suku Naftali dalam sejarah Alkitab yang tercatat, yang terkenal itu Barak ya. Ya, Barak yang memimpin menjadi teladan suku Naftali. Nah, dalam Hakim-Hakim pasal 5 ayat 18 dikatakan, suku Sebulon ialah bangsa yang berani mempertaruhkan nyawanya. Demikian juga suku Naftali. Naftali dipuji karena kepahlawanannya. Tapi, nah ini, coba lihat yang PL dulu ya. Nabi Yesaya berbicara bernubuat dalam Yesaya pasal 9, engkau suram. Kenapa? Di perbatasan, karena berdosa Israel, Tuhan menyerahkan kepada bangsa Asyur, runtuh. Dan itu sebabnya di Matius pasal 4, bangkitlah, terangmu sudah datang, kemuliaan Tuhan telah bangkit. Itu Yesus datang di wilayah orang Naftali seperti itu. Ini hubungannya sama Natal kita seperti kita ya. Oke, kita sudah belajar ya. Ayatnya pendek, menyulitkan saya untuk menerangkan itu. Tapi saya menemukan satu penerapan ya buat kita ya. Bicara suku Naftali, bicara ternyata mereka punya kota-kota berbenteng, kota-kota berkubu. Ini keuntungan yang luar biasa ya. Tuhan tempatkan mereka, tentaranya banyak, kota yang tidak dibangun, benteng yang tidak dibangun, tapi orang Kanaan yang membangun. Dan Tuhan memberkati orang Naftali memiliki negeri ini 3.400 tahun yang lalu. Kenapa? Tinggal di perbatasan penting untuk memiliki keamanan. Lalu buat kita itu apa artinya? Masih ingat ya, dari sini kita bisa belajar kenapa kadang-kadang dalam Alkitab, dalam puji-pujian kita disebut Tuhan itu kubu pertahananku. Nah, sekarang bisa paham itu. Kenapa? Gini, kubu pertahanan ini ingat ya, itu berarti rumah-rumah yang dilindungi dengan benteng. 1 lapis, 2 lapis. Ingat ya, benteng itu dalam bahasa Ibrani namanya migdol. Nah, kalau dengar kata migdol itu benteng seperti itu. Migdol itu biasanya ditaruh di tempat yang paling tinggi. Gini. Kenapa paling tinggi? Ketika desa runtuh, tentara kalah, maka mereka langsung mengungsi, masuk ke dalam kota, dibentengin. Benteng itu selalu di tempat yang paling atas ya, selalu tempat yang paling tinggi, di bukit. Musuh kalau datang menyerang, dilempari batu, dilempari panah, dilempari minyak panas, minyak berapi. Musuh selalu kalah seperti itu. Tapi kalau musuh bisa menyerbu masuk, mereka masih punya menara. Dan itu tempat persembunyian terakhir. Satu hal yang harus kita pahami sederhananya seperti ini ya. Kenapa Alkitab mengatakan kepada kita, engkaulah kubu pertahananku. Ada saat-saat di mana saudara dan saya kita menghadapi serangan-serangan, betul ya? Kita menghadapi sakit gak sembuh-sembuh. Kita menghadapi musuh-musuh. Lalu gimana kita bisa masuk kubu pertahanan itu? Lewat doa kita. Tuhan, ini aku Yonatan.
Tuhan aku butuh berlindung padamu. Entah bisa saudara doa pribadi, doa keluarga, atau doa bersama, doa kelompok kita ya. Kita menghadapi perang, kita menghadapi mempertahankan wilayah kita, sampai kapan? Sampai kita menang. Tapi satu hal yang saudara harus pahami ya, Yesus itu benteng yang gak pernah runtuh, selalu menjaga kita.